Selamat pagi, salam jumpa kembali di channel YouTube saya, Junita Simorangkir. Pembelajaran matematika kelas 9 dengan materi pangkat 0 dan pangkat negatif. Ibu harap semua masih semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Yuk kita simak kelanjutan videonya. Pangkat 0. Pangkat 0, rumus yang harus kita ingat adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat A tidak sama dengan 0, ya, bilangan pokoknya atau basisnya tidak sama dengan 0. Nah, ingat, A pangkat M, ini pembelajaran kita minggu lalu ya, dibagi dengan A pangkat M, berarti ketika saya isikan nilainya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, bisa saya tulis 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Maka 2 kali 2 kali 2, 8. Per 2 kali 2 kali 2, 8. 8 per 8 adalah 1. Terbukti ya? Nah, yang kedua, misalnya A pangkat M per A pangkat N. Jadi, ketika saya ambil misalnya bilangan pokoknya negatif 2, pangkat 3, ini bilangan pokoknya juga negatif 2, tapi kebetulan M juga adalah 3. Ya, maka saya tulis ini M dengan N sama ya angkanya. Kalau ini tadi kebetulan ya, M dengan M memang sama. Kalau ini M dengan N juga sama, dia sama-sama 3. Maka saya tulis negatif 2 pangkat 3 artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Ini hasilnya semua adalah negatif 8. Ini hasilnya juga negatif 8. Kenapa? Positif kali negatif kali negatif positif. Kali negatif, negatif lagi. Ini juga demikian. Maka negatif dibagi negatif hasilnya positif. Terbukti ya. Maka sekali lagi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana pula dengan pangkat negatif ya? Ini rumus yang kamu ingat adalah A negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Ada syaratnya. A atau bilangan pokoknya harus bilangan bulat. Sementara M di sini harus menjadi bilangan bulat positif. Bagaimana nanti cara mengubahnya? Kita bahas di contoh-contoh soal. Kita ikuti dulu penjelasan dari pangkat negatif selanjutnya. Ya, pangkat negatif tadi A pangkat min M sama dengan A 1 per A pangkat M, dengan syarat tadi A bilangan bulat dan M bilangan bulat positif ya. Ingat, kalau saya tulis misalnya A pangkat 0 sama dengan 1, ketika A pangkat 0 ini saya ubah ya menjadi A pangkat M tambah minus M ya, karena M tambah negatif M itu sama dengan 0. Ini merubah bentuk saja dia. Hasilnya sama dengan 1. Jadi ini saya kembalikan. Saya kembalikan ke pembelajaran kita minggu lalu bentuknya ya. Ini saya ubah menjadi A pangkat M kali A pangkat negatif M. Karena ini kali, pangkatnya jadi ditambah. Benar ya? Sama dengan 1. Maka ini saya ubah posisi karena kita tadi mau membuktikan A pangkat min M itu dari mana datangnya. Nah, maka A pangkat min M itu ini karena perkalian ini dia berubah ke kanan, ke ruas kanan dari tanda sama dengan berubah menjadi pembagian. Maka ini A pangkat min M atau A pangkat negatif M menjadi sama dengan 1 per A pangkat M. Itu dia. Atau dengan cara lain ya, A pangkat M bagi A pangkat N. Ini pembelajaran kita minggu lalu juga. Karena ini pembagian, maka pangkatnya saya kurang. Nah, ketika nanti nilai N lebih besar dari M, maka terjadilah nanti pangkat yang negatif ini juga. Lihat, contoh A pangkat M bagi A pangkat M. Saya ambil bilangan pokoknya 2, tapi nilai M di sini adalah 3. Ya, nilai N adalah 7. Benar ya? 7 lebih besar dari 3. Maka ini hasilnya 2 pangkat 3 kurang 7. Ya. Kenapa 3 kurang 7? Karena dia pembagian.
pangkatnya jadi dikurang. Maka hasilnya 3 kurang 7 adalah 2 pangkat negatif 4. Ingat, 2 pangkat negatif 4 itu ya kembali seperti ini tadi adalah sama dengan 1 per 2 pangkat 4 sama dengan 1 per 64. Kenapa? Karena 2 pangkat 4 itu adalah 64. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Baik, mudah bukan? Nah, kita ikuti contoh soal selanjutnya untuk mempermudah atau memudahkan kalian untuk memahami materi ini tadi. Perhatikan contoh soal berikut ini. Nomor 1, negatif 4 pangkat 0 tambah negatif 3 pangkat 0 tambah negatif 2 pangkat 0 tambah negatif 1 pangkat 0 tambah 1 pangkat 0 tambah 2 pangkat 0 tambah 3 pangkat 0 tambah 4 pangkat 0. Kita kerjakan satu persatu. Negatif 4 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Kita tulis 1 tambah negatif 3 pangkat 0 hasilnya adalah 1 tambah negatif 2 pangkat 0 hasilnya 1 tambah negatif 1 pangkat 0 hasilnya 1 1 pangkat 0 hasilnya 1 2 pangkat 0 1 3 pangkat 0 1 4 pangkat 0 1 sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka hasilnya ini adalah 8. Mudah bukan? Baik, yang kedua, 1000 pangkat 0 tambah 100 pangkat 0 tambah 10 pangkat 0 tambah 1 pangkat 0 tambah 1 per 10 pangkat 0. 1000 pangkat 0 hasilnya 1. 100 pangkat 0 1. 10 pangkat 0 1. 1 pangkat 0 1. 1/10 pangkat 0 1. Kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 1. 1 2 3 4 5. Hasilnya adalah 5. Baik, yang berikut ini harus kita ubah ke pangkat positif. 2 pangkat minus 1 itu 1 per 2 pangkat 1. Boleh kita tulis dulu pangkat satunya. Tambah 1 per 4 pangkat 1. Tambah 1 per 8 pangkat 1. Ini kita samakan penyebutnya. 2, 4 dengan 8. Ini adalah per 8. 8 bagi 2, 4 kali 1, 4. Tambah 8 bagi 4, 2 kali 1, 2. Tambah 8 bagi 8, 1 kali 1, 1. Jumlahkan 4 tambah 2, 6 tambah 1, 7 per 8. Inilah hasilnya. Nah, yang berikut, negatif 3 pangkat negatif 4. Ini kita tuliskan 1 per, ini dalam kurung, negatif 3 pangkat 4. Ya. Kalau udah 1 per, dia menjadi positif. Maka kita tulis ini 1 per negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 1 per negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 adalah 3 kali 3, negatif 3 kali negatif 3, 9, 9 kali 9, 81. Baik, yang berikut 2Y pangkat min 8. Ini bisa kita tulis 2 dikali 1 per Y pangkat 8. Berubah jadi positif dia. Sama dengan 2 kali 1. 2 per Y pangkat 8. Ini hasilnya. Baik, soal terakhir. A pangkat minus 1 dibagi B pangkat minus 2 dikali C pangkat minus 3. Kita ubah dia ke pangkat positif. 1 per A pangkat 1 ya, bagi 1 per B pangkat 2 kali 1 per C pangkat 3 ya. Lalu ini kita selesaikan karena ini adalah perkalian pembagian, maaf, kita ubah menjadi perkalian ini. 1 per A pangkat 1 kali, kalau ini kita ubah menjadi perkalian maka ini harus kita balikkan, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti ini B pangkat 2 per 1 kali 1 per C pangkat 3. Nah sekarang
kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali B pangkat 2 kali 1, B pangkat 2 per A pangkat 1 kali 1, A pangkat 1 kali C pangkat 3, maka hasilnya adalah A pangkat 1, boleh tidak kita tulis lagi, C pangkat 3. Oke, mudah bukan? Baik, jadi ibu harap anak-anak kami sudah bisa mengulang-ulang ya. Nanti supaya soal-soal yang ada di buku mandiri kita boleh kamu kerjakan dengan baik. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang bilangan berpangkat negatif dan berpangkat 0. Ibu harap semua sudah memahaminya. Tetap semangat, salam sehat.